Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Dear Honorable Lecturers of Literature Theory Course, Mrs. Komaria and Mrs. Dia Prabaningrum, along with all my dearest friends, let me introduce myself. My name is Indana Alfiatus Zahroh with number 210-142-0010. I'm from Indonesian Language and Literature Education Class 1. In this occasion, I will present the result of the analysis of the short story titled Perihal Orang Miskin yang Bahagia by Agus Nur using the theory of structural Robert Stanton. Sebelum masuk ke pembahasan inti, apa sih teori struktural itu? Sebuah karya sastra menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2000 halaman 36, struktur karya fiksi menyaran pada pengertian hubungan antar pembangunnya yang bersifat timbal balik, saling menentukan, saling mempengaruhi, yang secara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam rumusan yang lain, Sangidu menyatakan bahwa teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Teu pada tahun 1988 halaman 135. Nah, salah satu teori struktural yang dikenal dalam dunia sastra adalah teori struktural Robert Stanton. Teori struktural Robert Stanton membagi struktur karya sastra menjadi 3 bagian, yaitu fakta-fakta cerita, sarana-sarana kesastraan, dan tema cerita. Fakta-fakta cerita terdiri atas 3 unsur, yaitu alur, karakter, dan latar. Sarana-sarana kesastraan meliputi 5 unsur, diantaranya adalah judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi. Pada cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia, terdapat fakta-fakta cerita yang pertama yaitu alur. Jenis alur yang dipakai dalam cerpen ini adalah alur maju. Alur ini menceritakan secara runtut dari awal hingga akhir cerita, sebagaimana terdapat dalam beberapa kutipan cerita berikut ini. Kutipan pertama, "Aku sudah resmi jadi orang miskin," katanya, sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan. Lega rasanya, karena setelah bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya mendapat pengakuan juga. Kutipan kedua, "Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja serabutan apa saja. Jadi tukang becak, kuli angkut, buruh bangunan, pemulung, dan tukang parkir. Pendeknya, siang malam ia membanting tulang. Tapi alhamdulillah tetap miskin juga." Kutipan ketiga, "Terima kasih telah mau merayakan kemiskinanku," katanya. "Karena aku telah benar-benar resmi jadi orang miskin, sudah sepantasnya kalau kamu yang membayar semuanya." Sambil bersiul, ia segera pergi. Bila lagi sedih, orang miskin itu suka datang ke pengajian. Tuhan memang bisa menjadi hiburan menyenangkan buat orang yang lagi kesusahan, katanya. Ia akan terkantuk-kantuk sepanjang ceramah, tapi langsung semangat begitu makanan dibagikan. Kutipan keempat, "Karena merasa hanya bikin susah dan merepotkan, maka orang miskin itu pun memutuskan untuk hidup kembali. Sejak peristiwa itu, kuperhatikan ia jadi sering murung. Mungkin karena banyak orang yang kini selalu mengolok-oloknya." Kutipan kelima, "Nasib buruk kadang memang kurang ajar. Suatu hari, orang miskin itu berubah jadi anjing. Itulah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Anak istrinya yang kelaparan segera menyembelihnya." Nah, pada kutipan di atas dijelaskan bahwa
pada bagian awal, yaitu tahap pengenalan kegembiraan orang miskin yang telah mendapat pengakuan resmi sebagai orang miskin dengan mendapatkan kartu tanda miskin dari pemerintah. Lalu pada tahap konflik menceritakan kisah-kisah perjuangan orang miskin untuk menjadi orang kaya, namun kenyataannya impiannya itu tidak tercapai. Selanjutnya, pada tahap klimaks yang menceritakan kisah-kisah perjuangan, baik senang dan dukanya menjadi orang miskin yang sejati dan kebanggaannya menjadi orang miskin. Pada tahap leraian, menceritakan tentang kisah sulitnya pemakaman orang miskin dan seringnya orang miskin menjadi olok-olokan warga di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu tahap solusi atau penyelesaian. Pada tahap ini menceritakan nasib buruk yang akhirnya menimpa orang miskin tersebut. Fakta-fakta cerita yang kedua yaitu karakter. Yang pertama, karakter orang miskin. Dalam cerpen tersebut, orang miskin memiliki karakter yang ulet dan pekerja keras. Akan tetapi, ia juga memiliki karakter yang suka melamun. Hal itu dikemukakan secara langsung oleh pengarang sebagaimana dalam kutipan berikut ini. Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja apa saja. Diam-diam, aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering melamun, sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Dalam kutipan tersebut, secara jelas digambarkan oleh pengarang bahwa orang miskin tersebut memiliki karakter yang ulet dan pekerja keras. Akan tetapi, orang miskin tersebut juga memiliki karakter yang suka melamun. Yang kedua yaitu tokoh aku. Tokoh aku memiliki karakter yang tercela, yaitu iri dan suka mengintip. Sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut ini. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Diam-diam, aku suka mengintip orang miskin itu. Ia sering melamun, sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Dalam kutipan tersebut secara jelas digambarkan melalui perkataan dan tindakan bahwa tokoh aku memiliki karakter yang tercela, yaitu iri kepada orang lain dan suka mengintip. Yang ketiga yaitu anak-anak orang miskin. Dalam cerpen tersebut, anak-anak orang miskin memiliki karakter yang baik, yaitu suka membantu orang tua. Hal tersebut dikemukakan melalui tokoh aku sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut ini. Tapi seringkali kuperhatikan ia begitu bahagia ketika anak-anaknya memberinya recehan, hasil dari mengemis. Kutipan tersebut melalui tokoh aku, karakter anak-anak orang miskin digambarkan dengan jelas bahwa mereka memiliki karakter yang baik, yaitu suka membantu orang tua. Dan yang terakhir yaitu istri orang miskin. Dalam cerpen tersebut, istri orang miskin digambarkan mempunyai karakter yang tabah. Hal itu dikemukakan secara langsung oleh pengarang sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut ini. Beruntung sekali orang miskin itu punya istri yang tabah. Kutipan tersebut secara langsung menjelaskan bahwa istri orang miskin merupakan seorang yang tabah. Fakta-fakta cerita yang ketiga yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat dalam cerpen ini dibuktikan dalam beberapa kutipan di bawah ini. Yang pertama, diam-diam aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Pernah suatu malam, kami nongkrong di warung pinggir kali. Ketika tubuhnya digerogoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Nah, dari kutipan tersebut, dapat dilihat dengan jelas berbagai macam tempat yang digunakan dalam cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia karya Agus Nur. Latar tempat yang ada dalam cerita tersebut antara lain adalah rumah orang miskin, warung pinggir kali, dan rumah sakit yang digambarkan secara jelas melalui dialog tokoh. Yang kedua yaitu latar waktu. Perhatikan kutipan berikut ini. Suatu sore, aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahit bersama istrinya.
Pernah suatu malam kami nongkrong di warung pinggir kali. Dari kutipan di atas dapat dilihat dengan jelas melalui dialog tokoh yang menyebutkan bahwa latar waktu cerita tersebut adalah sore hari. Pada saat tokoh aku melihat orang miskin menikmati teh pahit bersama istrinya, dan malam hari ketika mereka nongkrong di warung pinggir kali. Latar yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana digambarkan dalam beberapa kutipan berikut ini. Mereka pun tertawa. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Kadang-kadang, ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak pernah bisa membuatnya tertawa. Kutipan cerpen tersebut digambarkan dengan jelas melalui dialog tokoh aku bahwa latar suasananya yaitu bahagia ketika keluarga orang miskin tertawa, dan latar suasana lainnya yaitu sedih. Karena pada saat orang miskin tersebut merasa lapar, ia suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu, tetapi tak pernah bisa membuatnya tertawa. Selanjutnya yaitu sarana-sarana kesastraan. Yang pertama yaitu judul. Judul cerpen tersebut adalah Perihal Orang Miskin yang Bahagia. Judul merupakan kepala karangan yang menggambarkan isi sebuah cerita. Judul ini sudah mencerminkan sebagian isi dari cerita, yaitu menceritakan kehidupan orang miskin yang bangga akan kemiskinannya. Hal tersebut digambarkan dengan jelas oleh pengarang melalui dialog orang miskin sebagaimana dalam kutipan berikut ini. Kutipan pertama, untunglah sekarang saya sudah resmi jadi orang miskin, ujarnya sembari menepuk-nepuk dompet di pantat teposnya, di mana kartu tanda miskin itu dirawatnya. Ini bukti kalau aku orang miskin sejati. Kutipan kedua, orang yang sudah resmi miskin seperti aku, boleh dong bergaya, katanya dengan gagah. Lalu ia sibuk memencet-pencet ponselnya, menelpon ke sana kemari dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan. Ya, halo, apa kabar? Bagaimana bisnis kita? Halo. Nah, dalam kutipan tersebut secara jelas disebutkan bahwa orang miskin tersebut sangat bangga dan sangat bahagia karena telah resmi menjadi orang miskin yang diakui dalam bentuk kartu tanda miskin. Sarana kesastraan yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cerpen Perihal Orang Miskin yang Bahagia adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam cerita tersebut, tokoh yang menjadi pusat perhatian atau tokoh utamanya adalah orang miskin. Sementara tokoh aku hanya sebagai tokoh pendamping atau tokoh pembantu dalam cerita. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam kutipan berikut ini. Kutipan pertama, diam-diam aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering duduk melamun, sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Kelak, mereka pasti akan menjadi orang miskin yang baik dan sukses, imamnya. Kutipan kedua, suatu sore aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahit bersama istrinya. Ku dengar orang miskin itu berkata mesra, ceritakan kisah paling lucu dalam hidup kita. Ialah ketika aku dan anak-anak begitu kelaparan, lalu menyembelihmu, jawab istrinya. Mereka pun tertawa. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Kutipan cerpen tersebut menggambarkan bahwa sudut pandang cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yaitu ditandai dengan penggunaan kata aku, tetapi orang pertama tersebut bukan merupakan orang utama, bukan merupakan tokoh utama, melainkan tokoh sampingan, karena tokoh aku menceritakan tentang tokoh utama. Sarana kesastraan yang ketiga yaitu gaya dan tone. Gaya bahasa Agus Nur dalam cerpen tersebut adalah lugas, konkret, simpel, dan langsung. Selain itu juga menggunakan kalimat yang pendek dan tidak rumit, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Hal tersebut digambarkan dalam permulaan awal cerita sebagaimana dalam kutipan berikut ini. Aku sudah resmi jadi orang miskin, katanya, sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan. Lega rasanya karena setelah bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya mendapat pengakuan juga.
Dalam kutipan cerpen tersebut, digambarkan dengan jelas bahwa Agus Nur menuliskan gaya bahasa dalam cerpen tersebut bersifat langsung, yang salah satunya ditandai dengan dialog tokoh. Cerpen ini juga tidak didahului pengenalan tokoh, melainkan langsung pada dialog tokoh utama. Nah, selain itu juga terdapat majas dalam cerpen ini. Salah satunya yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut. Terbukti dalam kutipan berikut ini. Siang malam, ia membanting tulang. Nah, membanting tulang maksudnya adalah bekerja dengan keras. Selanjutnya yaitu tone. Tone yang ditunjukkan Agus Nur adalah tone emosional. Hal tersebut digambarkan oleh pengarang melalui dialog antar tokoh sebagaimana dalam kutipan berikut ini. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Dasar orang miskin keparat. Begitu sering orang-orang mencibir bila ia lewat. Mau mati saja pakai nipu. Apa dikira kita gak tahu? Itu kan akal bulus biar dapat sumbangan. Dasarnya dia emang suka menipu kok. Ingat gak? Dulu ia sering keliling minta sumbangan, pura-pura bikin masjid. Padahal hasilnya ia tilap sendiri. Kalian tahu kenapa dia tak jadi mati? Karena neraka pun tak sudi menerima orang miskin kayak dia. Orang-orang pun tertawa ngakak. Nah, dalam kutipan tersebut digambarkan secara jelas bahwa tokoh aku dan orang-orang di sekitar orang miskin tersebut menunjukkan ton emosional karena tindakan orang miskin yang pura-pura meninggal dunia agar mendapatkan sumbangan dari orang-orang dan akhirnya dia memutuskan untuk hidup kembali sehingga dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sarana kesastraan yang keempat yaitu simbolisme. Simbolisme yang dimunculkan dalam cerpen perihal orang miskin yang bahagia karya Agus Nur, yaitu melalui karakter tokoh utama, yaitu orang miskin. Karakter orang miskin menyimbolkan judul dan keseluruhan isi cerita. Orang miskin dalam cerpen tersebut adalah orang yang ulet dan bekerja keras karena suka bekerja serabutan. Namun, di sisi lain, ia masih tetap miskin juga. Ia bangga dan bahagia karena status kemiskinannya telah resmi diakui dalam bentuk kartu tanda miskin. Ia selalu bahagia karena mengira dengan kartu tersebut dia bisa menggunakannya dalam hal apa saja, misalnya berbelanja di mall. Ia juga bahagia karena ketika sakit, orang miskin akan diberi fasilitas gratis, yaitu tidur di lantai rumah sakit. Melalui tindakan dan karakter tersebut, orang miskin dalam cerpen ini merupakan simbol dari keseluruhan isi cerita. Dan sarana kesastraan yang terakhir yaitu ironi. Dalam cerpen tersebut ditemukan ironi dramatis, yaitu sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diduga sebelumnya muncul pada harapan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Awalnya, orang miskin mengira bahwa jika dia meninggal, mungkin akan mendapatkan banyak bantuan dan sumbangan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, harapan itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah pada saat ia pura-pura meninggal, malah merepotkan istrinya yang bingung mesti beli kain kafan, batu nisan, dan sampai harus bayar lunas kuburan, dan akhirnya ia malah memutuskan untuk hidup kembali. Selain itu, juga dia dibenci dan diolok-olok oleh orang-orang di sekitarnya karena pura-pura meninggal agar mendapatkan sumbangan. Dan yang terakhir adalah tema cerita. Tema cerita dalam cerpen tersebut adalah kehidupan ekonomi dan kemiskinan. Dapat dibuktikan dalam kutipan berikut ini. Aku sedih bukan karena aku miskin. Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu mengakui miskin. Kalau mereka miskin, malah banyak gunanya kan? Biar ada yang terus berdesak-desakan dan saling injak setiap ada pembagian beras dan sumbangan. Nah, kutipan cerpen tersebut digambarkan secara jelas bahwa kehidupan ekonomi orang miskin yang rata-rata malu mengakui kemiskinannya. Akan tetapi berdesak-desakan dan saling injak setiap ada pembagian beras dan sumbangan.
Note of my presentation. Apologize if there are many spell mistakes. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.